Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajratul Madinah, NIM 0204181046 dari kelas Muamalah 4A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu pada bab kedua tentang pengertian filsafat hukum, ruang lingkup, dan juga pengertian pokok dalam filsafat hukum. Yaitu langsung saja yang pertama, pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum dalam sistem ajaran hukum berfungsi sebagai pembulat atau inti dari ajaran hukum itu sendiri dan mempunyai tujuan, yaitu sebagaimana apa tujuan hukum, yaitu untuk keadilan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang apa itu pengertian filsafat hukum, yaitu diantaranya Apeldoorn. Dia mengatakan bahwa filsafat hukum itu ialah pengetahuan yang berusaha menjawab apakah hukum itu. Ia menghendaki agar kita berpikir masak-masak, menanggapi dan bertanya tentang hukum. Itulah pengertian filsafat hukum menurut Apeldoorn. Kemudian, ruang lingkup filsafat hukum. Ada beberapa ruang lingkup filsafat hukum, diantaranya yaitu apakah hukum itu. Ini merupakan tema pokok daripada filsafat hukum. Kemudian, bagaimana sifat dan hakikat hukum. Kemudian, nilai-nilai dasar dalam hukum, ide yang dikenal dan mendasari sebuah hukum, sifat pengetahuan dalam hukum, maksud dan tujuan hukum, macam-macam ilmu hukum dalam filsafat hukum, dan juga dasar-dasar pemikiran hukum dan argumentasi yuridis dalam bagan yang logis, yang mempelajari pula struktur dari situasi sistem hukum tersebut. Kemudian juga hukum yang benar, hubungan hukum dengan keadilan, hubungan hukum dengan kekuasaan, dan juga hubungan hukum dengan moral. Dan kemudian juga dasar pengikat hukum, dan yang terakhir yaitu pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum. Kemudian setelah filsafat hukum dan ruang lingkup hukum, kemudian selanjutnya yaitu pengertian pokok dalam ilmu hukum. Ada beberapa pengertian pokok dalam ilmu hukum. Yang utama ada dua, yaitu yang pertama masyarakat hukum. Pengertian masyarakat yaitu suatu sistem hubungan yang benar. Kemudian jika kita merujuk pada masyarakat itu sendiri, pada kata masyarakat, maka masyarakat hukum itu ialah sistem hubungan yang teratur, itu adalah masyarakat. Kemudian masyarakat hukum itu, jika kita merujuk pada kata masyarakat, maka masyarakat hukum itu ialah sistem hubungan yang teratur dengan hukumnya sendiri. Maksud dari hukumnya sendiri itu ialah hukum yang tercipta di dalam, oleh, dan untuk sistem hubungan itu sendiri. Itu pengertian masyarakat hukum. Kemudian yang kedua yaitu subjek hukum. Subjek hukum itu, jika kita melihat dari pengertian sistem hubungan teratur yang menyimpulkan berbagai pihak yang berhubungan dengan sistem itu, masing-masing pihak itu disebut dengan subjek hukum. Jadi subjek hukum itu ialah pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem hukum yang teratur, yaitu sistem hukum yang ada pada masyarakat hukum. Kemudian pada hakikatnya subjek hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pribadi kodrat. Yakni manusia tanpa terkecuali. Pribadi hukum yang kedua yaitu pribadi hukum, yaitu yang mungkin merupakan suatu bentuk relasi. Demikianlah presentasi saya pada video kali ini. Saya akan melanjutkan presentasi saya pada video selanjutnya. Assalamualaikum.